Video kali ini kita akan belajar tulang penyusun rangka manusia. Tonton videonya sampai selesai ya. Tahukah teman-teman apa itu tulang dan rangka? Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan letaknya, rangka dibagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton yaitu rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata seperti belalang. Endoskeleton yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, contohnya pada hewan vertebrata. Fungsi rangka yaitu sebagai alat gerak pasif, menegakkan dan menopang tubuh, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang dada, tengkorak, dan rusuk. Memberi bentuk pada tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberikan bentuk pada wajah, tempat melekatnya otot rangka, dan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, teman-teman, susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, meliputi tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, tulang panggul, tungkai, dan telapak kaki. Susunan tulang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita lihat bagiannya satu persatu. Pertama, tulang tengkorak. Tengkorak kita disusun oleh tulang-tulang pipih. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Tulang bagian muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. 2. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang berfungsi untuk menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Tulang belakang mempunyai penyusun sebagai berikut: 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang dada tersusun atas tulang pipi yang terdiri dari bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. 3. Tulang anggota gerak berfungsi untuk menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas yaitu tangan dan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Tangan disusun oleh tulang selangkah, belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kaki disusun oleh tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti pipa atau silindris. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis atau tulang rawan, metafisis yang terletak di antara epifisis dan diafisis, yang ketiga diafisis yaitu bagian tengah tulang yang memanjang, yang tengahnya terdapat sumsum dan lemak. Contoh tulang pipa misalnya pada tulang lengan atas, ruas tulang jari, dan tulang paha. Tulang pipih berbentuk pipi, terdiri dari lempengan-lempengan tulang kompak dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di dalam tulang pipih terdapat sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contoh tulang pipih yaitu tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Selanjutnya, tulang pendek memiliki bentuk yang kompleks. Contohnya, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang tidak beraturan, contohnya yaitu tengkorak, yaitu
pada wajah, rahang, dan hidung. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Jenis-jenis tulang rawan. Pertama, tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan kolagen, terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronchioles. Tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna kuning kebiruan, terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. 3. Tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras atau osteon, disebut juga dengan tulang sejati, tersusun dari jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli. Berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak atau tulang padat dan tulang spons atau bunga karang. Tulang kompak terdapat sistem Havers mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contohnya yaitu bagian diafisis tulang pipa. Tulang spons tidak terdapat sistem Havers, mengandung sumsum tulang dan sel lemak. Contohnya bagian epifisis tulang pipa. Tulang kompak terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Saluran Havers berisi pembuluh darah dan saraf. Lakuna, ruang tempat osteosit terletak. Kanalikuli, struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lainnya. Lamela, lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Matriks tersusun atas serabut kolagen, mineral, kalsium, dan fosfor. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, keseluruhan tulang yang berperan dalam tubuh kita tadi perlu kita jaga dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada bagian gangguan rangka tubuh. Pertama, gangguan fisik, fraktura, patah tulang, dan fisura retak tulang. Yang kedua, gangguan fisiologis, disebabkan oleh kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D. Contohnya yaitu rakitis. Kedua, osteoporosis. Dan yang ketiga, neokrosis. Gangguan tulang belakang, yaitu kifosis, tulang yang bengkok ke belakang, lordosis, tulang yang bengkok ke depan, dan skoliosis, tulang yang membengkok ke samping. Dan gangguan persendian seperti dislokasi, ankilosis, dan rheumatoid arthritis. Selanjutnya, tips menjaga kesehatan tulang, yaitu dengan cara olahraga, menjaga kepadatan tulang dengan latihan beban jogging. Makanan bergizi, memakan makanan sereal tinggi kalsium untuk tulang kuat. Sinar matahari pagi sebagai sumber vitamin D alami membantu penyerapan kalsium. Tidak meminum beralkohol dapat menghalangi penyerapan kalsium dan aktivitas vitamin D. Minum suplemen kalsium, memenuhi 100% kebutuhan kalsium harian.